Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisaul Alia dari kelas 5 TEB D4 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Sriwijaya. Kali ini kita akan bahas mengenai pasar dan uang dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Budiman ST MTRT. Topik yang akan kita bahas yang pertama yaitu pasar offline yang terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua ada pasar online yaitu online shop, marketplace, dan e-commerce. Dan yang ketiga alat pembayaran yang sah seperti uang kartal, giral, elektronik, cryptocurrency, dan falas. Yang pertama, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung dan terjadinya transaksi jual dan beli yang berupa pertukaran barang dan jasa dari si penjual dengan alat pembayaran yang sah yang dimiliki oleh si pembeli. Kemudian yang pertama, ada pasar offline, yaitu proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung yang dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli. Pasar offline terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, pasar tradisional, yaitu pasar yang belum menggunakan teknologi dan sistem pemasaran. Pada pasar ini, biasanya terjadi tawar-menawar harga. Contohnya seperti pasar Lemah Bank. Yang kedua, ada pasar modern, yaitu pasar yang telah menggunakan teknologi dan sistem pemasaran modern dalam menjalankan usahanya. Biasanya, di pasar modern terdapat price tag. Contohnya seperti Alfamart dan Indomaret. Pasar offline atau luring memiliki keuntungan dan kerugiannya sendiri. Yang pertama, keuntungan dari pasar offline, yaitu penjual dan pembeli dapat saling bertatap muka. Terjadinya interaksi sosial, pembeli dan penjual dapat melakukan quality control baik barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian kelemahan dari pasar offline sendiri yaitu harus bertemunya pedagang dan pembeli dan biaya transportasi untuk menuju tempat penjual. Dan jumlah pedagang dan pembeli terbatas pada wilayah pasar tersebut. Kemudian yang kedua, pasar online, yaitu pasar tradisional yang bertransformasi ke pasar digital, menggunakan teknologi dan aplikasi internet dalam melakukan transaksinya. Pasar online dibagi menjadi tiga, yaitu online shop, marketplace, dan e-commerce. Online shop yaitu sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan terkait produk ke penjual secara langsung, dapat melalui WhatsApp, Facebook, atau Instagram. Yang kedua, marketplace, yaitu platform atau website yang menyediakan tempat agar penjual dan pembeli dapat terhubung di satu lokasi. Contohnya, Bukalapak dan Tokopedia. Dan yang terakhir, e-commerce, yaitu platform atau website digunakan untuk menjual produk dari pemilik website itu sendiri. Contohnya seperti Zalora dan mataharimall.com. Namun pasar online juga memiliki keuntungan, yaitu penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik dan menghemat biaya transportasi, tidak membutuhkan tempat usaha, dan tidak membutuhkan modal yang besar dan biaya transaksi yang lebih murah. Namun pasar online juga memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya interaksi sosial antara penjual dan pembeli tidak melakukan quality control atas barang yang dibeli, dan pembatalan atau penukaran produk sulit dilakukan jika transaksi sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, jenis alat pembayaran yang sah. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang yang disimpan di rekening koran di berbagai bank umum yang berupa cek, giro, dan lain-lain. Kemudian ada uang elektronik, yaitu uang yang telah dikonversikan secara digital oleh bank dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang keempat, ada cryptocurrency, yaitu uang yang telah dikonversikan secara digital dengan teknik kriptografi dalam bentuk logaritma yang dijalankan dengan teknologi blockchain. Dan yang terakhir, ada falas, yaitu uang yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain di luar tempat terjadinya transaksi perdagangan. Sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.